Di sini saya akan sedikit memaparkan makalah kami yang berjudul Pendekatan Psikoterapi Gestalt. Poin yang pertama yaitu sejarah pendekatan Gestalt dan pandangan Gestalt tentang manusia. Pendekatan Gestalt dimulai ketika Peirce menulis Ego, Hunger, and Aggression pada tahun 1941 sampai 1942. Terbitan pertama buku ini pada tahun 1946 di Afrika Utara yang berjudul A Reflection of French Theory and Methods. Kemudian buku ini diterbitkan dengan judul The Beginning of Gestalt Terapi pada tahun 1966. Kata Gestalt terapi pertama kali digunakan sebagai judul buku yang ditulis oleh Friedrich Peirce, Ralph N. Ferencz, dan Paul Gottman pada tahun 1951. Tidak lama setelah dibentuknya The New York Institute for Gestalt Therapy yang bermarkas di apartemen milik Peirce dan Laura Place di New York City. Pandangan Gestalt mengenai manusia bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Disebabkan oleh masalah-masalah tertentu dalam perkembangannya, individu membentuk berbagai cara menghindari masalah dan karenanya menemui jalan buntu dalam pertumbuhan pribadinya. Peran konselor dalam konseling terapi Gestalt. Penekanan penting dari terapi Gestalt adalah konselor tidak bertujuan untuk mengubah klien mereka. Peran konselor adalah membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan mereka untuk memperbaiki masalah yang mempengaruhi hidupnya. Pekerjaan konselor adalah mengajak klien ke dalam kemitraan aktif di mana mereka dapat belajar tentang diri mereka sendiri dengan mengadopsi sikap pengalaman terhadap kehidupan di mana mereka mencoba perilaku baru dan memperhatikan apa yang terjadi. Proses dan teknik konseling terapi Gestalt. Konseling Gestalt melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, teknik umum. Terus yang kedua, memfrustasikan klien. Yang ketiga, teknik eksperiensial. Teknik umum mempunyai pengalaman konseling orientasi sekarang dan di sini. Konsep dasar konseling Gestalt berbasis Islam. Pada praktiknya, konsep-konsep yang terdapat di dalam teori konseling Gestalt ini akan dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam Islam dengan berbasis pada budaya atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Maka diharapkan dapat efektif meningkatkan regulasi diri santri. Perlu dijelaskan di sini bahwa konseling berbasis agama Islam yang dimaksud adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis ke dalam dirinya sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntutan yang terkandung di dalamnya. Tujuan konseling Gestalt. Laura Peirce menyatakan bahwa tujuan terapi Gestalt adalah kontinuum kesadaran pembentukan Gestalt yang berlangsung dengan bebas, di mana apa yang menjadi perhatian dan kepentingan terbesar pada individu. Pendapatan senada juga dinyatakan oleh Stephen Palmer yang mengemukakan tujuan terapi Gestalt adalah menumbuhkan kesadaran dan metodologi primernya dalam hal kesadaran tentang bagaimana seseorang berada di dunia, membebaskan individu membuat pilihan. Kelebihan dan kekurangan konseling terapi Gestalt. Kelebihannya yang pertama ada penelitian empiris untuk mendukung terapi Gestalt dan tekniknya. Secara khusus, terapi Gestalt sama dengan atau lebih besar dari terapi lain dalam mengobati berbagai gangguan. Terapi Gestalt memiliki dampak menguntungkan dengan gangguan kepribadian dan efek terapinya stabil. Yang kedua, bekerja dengan peristiwa masa lalu dengan membuatnya relevan hingga saat ini. Yang ketiga, serbaguna dan fleksibel dalam terapi Gestalt, memiliki banyak teknik dan dapat diterapkan pada masalah terapeutik yang berbeda.
Kelemahannya, yang pertama, agar terapi Gestalt efektif, terapis harus memiliki tingkat perkembangan pribadi yang tinggi. Yang kedua, efektivitas teknik konfrontatif dan teatrikal dari terapi Gestalt terbatas dan belum mapan. Yang ketiga, bahaya potensial bagi terapis untuk menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki dengan klaim. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pendekatan Gestalt dalam konseling atau psikoterapi berkontribusi secara teoritis, strategis, dan taktis atau teknis untuk pengobatan gangguan stres pasca trauma. Dari sudut pandang teoritis, konseptualisasi PTSD sebagai kasus khusus dari menempatkan terapi Gestalt sebagai strategi pilihan untuk mempermasalahan ini. Dari sudut pandang strategis, terapi Gestalt menawarkan fenomenologi dan dialog sebagai komponen terapi yang efektif. Kemudian dari sudut pandangan taktis, terapi Gestalt menawarkan mekanisme untuk memunculkan konflik terkait trauma dari masa lalu dan menyelesaikannya di masa sekarang. Mekanisme ini meliputi memperhatikan gerakan tubuh dan perilaku bersikeras untuk menceritakan kembali peristiwa traumatis seolah-olah terjadi di masa sekarang. Penggunaan fantasi dan visualisasi, peningkatan kreatif bahasa tubuh, kursi kosong, dan psikodrama. Kesimpulannya yaitu terapi Gestalt adalah suatu terapi eksistensial yang menekankan kesadaran di sini dan sekarang. Fokus utamanya adalah pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pada peran urusan yang tidak selesai dari masa lampau yang menghambat kemampuan individu untuk bisa berfungsi secara efektif. Konseling Gestalt berbasis Islam merupakan penyatuan dua pendekatan, yaitu pendekatan Gestalt dan pendekatan Islam. Penyatuan dua pendekatan tersebut merupakan perkawinan antara teori konvensional yang dirumuskan oleh para tokoh Gestalt dengan nilai-nilai Islami yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Mungkin sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.